Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Nur Wahid dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, adapun dosen pengampu dari mata kuliah biokonservasi ini yakni Ibu Rafia Mahmuda SSI MSI. Oke, baik, kita masuk ke poin yang pertama yakni latar belakang. Nah, Indonesia adalah negara megadiverse dengan lebih dari 20.000 spesies tumbuhan berbunga. 40% diantaranya adalah endemik. Kondisi geografis yang unik, 17.500 lebih pulau, 2 benua, 2 samudra menjadikan Indonesia habitat beragam ekosistem tropis. Keanekaragaman hayati mencakup gen spesies, ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia di alam. Next, ke jenis-jenis keanekaragaman hayati. Adapun jenis-jenis keanekaragaman hayati, yang pertama genetik. Salah satunya itu jenis-jenis pada padi. Yang kedua ada spesies. Nah, spesies ini seperti kucing Anggora. Terus yang ketiga adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini seperti hutan, lautan. Lanjut ke yang ke selanjutnya yakni contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang identik dengan Indonesia yaitu ada di bagian flora atau tumbuhan yakni Rafflesia arnoldi, kemudian anggrek bulan, cengkeh dan pala. Adapun contoh keanekaragaman hayati di Indonesia, fauna atau hewan yakni harimau Sumatera, burung cendrawasih, orangutan dan komodo. Persebaran geografis dan zonasi biodiversitas. Nah, peralihan biogeografis seperti Wallacea, Sundaland dan Papua menghasilkan flora fauna endemik yang unik. Studi di TNBBS Bengkulu menunjukkan flora dan fauna khas lokal dan konservasi pentingnya di wilayah ini. Survei fauna di 24 taman nasional menunjukkan 168 spesies dilindungi berdasarkan Perundang-undangan nomor 106 tahun 2018 dan 56 SP masuk CITES. Next, keancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama, deforestasi dan alih fungsi lahan. Yang kedua, perburuan dan perdagangan ilegal. Nah, yang kedua ini yakni perburuan dan perdagangan ilegal masih aktif terjadi di daerah-daerah yang ada di negara kita tercinta ini. Yang ketiga, perubahan iklim memicu kebakaran hutan. Ini sering sekali terjadi akibat adanya suhu yang mengalami perubahan dan mengakibatkan adanya sebuah kebakaran hutan yang mengakibatkan adanya ancaman pada keanekaragaman hayati. Lanjut ke studi kasus. Nah, lokasi TNBBS Bengkulu 2021, lokasi penelitian flora dan fauna keanekaragaman, dan fokus penelitiannya banyak spesies endemik dengan indeks diversitas sedang tinggi. Terus studi kasus yang kedua, lokasinya di 24 Taman Nasional 2020, lokasi penelitian fauna dilindungi menurut regulasi PP 106 nomor 106 tahun 2018 dan CITES. Fokus penelitian 168 SP dilindungi, 56 SP kategori CITES. Adapun studi kasus yang ketiga yakni lokasi di TN Meru Betir Jatim, lokasi penelitian vegetasi dan forestry di area rehabilitasi. Adapun fokus penelitiannya yakni diversitas rendah, perlu enrichment planting spesies lokal, durian, jambu dan petai.
Adapun strategi pelestarian yakni in situ, yang dimana pelestarian di habitat alami. Terus strategi yang kedua yakni ex situ, yang dimana mengalami atau melakukan pelestarian di luar dari habitatnya, seperti kebun botani atau konservasi plasma nutfah. Adapun kebijakan yakni sekitar 21,3% daratan Indonesia telah ditetapkan sebagai kawasan lindung hingga 2023. Adapun rencana memperluas hingga 30% wilayah laut pada 2045. Yang kedua, banyak kawasan laut belum dikelola optimal sehingga efektivitas konservasi perlu ditingkatkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yakni yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya dengan berbagai spesies endemik. Akan tetapi menghadapi ancaman serius dari deforestasi, perubahan iklim dan peraturan belum optimal. Yang kedua, perlunya sinergi lintas sektor seperti pemerintah, ilmuwan, masyarakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga, individu dan komunitas bisa berkontribusi melalui advokasi pendidikan lokal dan gaya hidup ramah lingkungan. Mungkin cukup itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.